Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah komponen perencanaan usaha, yang kedua adalah sistematik perencanaan, dan ketiga itu adalah net analisis, dan yang keempat adalah implementasi dan evaluasi usaha. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang komponen perencanaan usaha. Jadi sebelum kita memasuki komponen pembahasan tentang komponen perencanaan usaha, kita harus tahu dulu pengertian daripada perencanaan tersebut. Jadi perencanaan adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha atau bisnis yang dikerjakan pada masa yang akan datang. Hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Rencana bisnis itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mengenali sifat dasar dan konteks kesempatan berusaha dan atau bisnis. Yang kedua adalah pendekatan mutakhir untuk eksploitasi kesempatan bisnis. Yang ketiga adalah menggali faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya suatu usaha. Yang keempat adalah menyediakan seperti perkakas atau alat untuk memperbesar usaha. Lalu apa sih komponen dari perencanaan usaha tersebut atau bisnis tersebut? Maka yang pertama adalah konsep bisnis. Konsep bisnis ini adalah ide bisnis, merupakan ide bisnis yang tertulis yang berisi visi dan misi suatu bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang kedua adalah marketing atau pasar, atau bisa kita sebut dengan marketing plan. Dalam pemasaran, dalam suatu pemasaran produk harus ada yang namanya planning marketing atau marketing plan, yaitu suatu yang menjabarkan rencana pemasaran yang akan dijalankan dalam rangka memenangkan persaingan dan mencapai target yang telah ditentukan. Marketing plan terdiri dari kondisi pasar existing, review atas kompetitor, strategi pemasaran, dan strategi harga. Jadi marketing atau pasar, setiap usaha harus memiliki pasarnya sendiri. Nah, jadi di setiap mau memiliki bisnis harus tahu bagaimana pasar tersebut, bagaimana kondisi pasar tersebut, bagaimana strategi pemasaran di pasar tersebut, bagaimana harga yang telah ditetapkan dalam pasar tersebut, harga normal, harga kebiasaan di sana. Nah, yang semua itu tercakup dalam yang namanya marketing plan, yaitu sesuatu yang menjabarkan rencana pemasaran yang akan dijalankan dalam rangka itu memenangkan persaingan, mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu adalah finansial. Finansial itu menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri daripada income statement atau laporan laba rugi, balance sheet, proyek laba rugi, dan arus kas. Financial plan, arus kas. Financial plan disusun dengan cara menentukan secara aktual jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi financial plans itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang situasi kondisi keuangan
dalam perusahaan tersebut. Dari mana saja? Yang pertama itu dari laporan laba rugi atau income statement, balance state, proyek laba rugi, dan arus kas. Nah, financial plan itu disusun itu untuk menentukan disusun dengan cara menentukan aktual jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan lainnya. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistematik perencanaan. Sistematik perencanaan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Halaman pembuka, nama alamat bisnis, nama alamat pelaku, sifat bisnis, pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan, pernyataan keberhasilan laporan, ringkasan inklusif, 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Dalam bidang analisis industri yaitu pandangan masa depan dan tren-tren, analisis para kompetitor, segmentasi pasar, ramalan industri dan pasar, deskripsi perusahaan, produk, jasa, ukuran bisnis, perlengkapan dan personal kantor, latar belakang pengusaha, rencana produksi, proses manufaktur atau jumlah yang di outsource, pabrik fisik, mesin dan peralatan, nama-nama para pemasok bahan mentah, rencana operasional, deskripsi operasi perusahaan, aliran pesanan untuk barang dan jasa atau jasa-jasa, penggunaan teknologi. Dalam rencana pemasaran itu ada penentu harga, pendistribusian, promo, ramalan produksi produk, dan pengandalian. Dalam rencana operasi itu ada bentuk kepemilikan, identifikasi dari partner atau pemegang saham utama, wewenang utama, latar belakang tim manajemen, peran dan tanggung jawab anggota organisasi, penilaian rasio, evaluasi kelemahan bisnis, teknologi baru, rencana kontingensi, rencana finansial, berbagai asumsi, laporan laba rugi pro forma, perkiraan arus kas, analisis impas atau break even, berbagai sumber dan aplikasi dana, lampiran atau yang memuat material pendukung, surat menyurat, data riset pasar, sewa menyewa atau kontrak, daftar harga dari para pemasok. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang net analysis atau analisis kebutuhan. Apa sih pengertian daripada analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan menurut Daryanto dan Bintoro adalah kegiatan memilah dan memilih semua kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah dimiliki atau yang sudah ada. Sedangkan di dalam daklat analisis kebutuhan berkaitan dengan hal-hal performa kerja sumber daya manusia. Nah, menurut Dromot, analisis kebutuhan adalah mengulas secara dalam daklat. Daklat tadi apa? Yaitu performa, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan performa sumber daya manusia. Yang maksudnya di situ di mana? Ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi, yaitu yang sesuai untuk mengubah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau sikap dari perorangan atau kelompok pada posisi kerja masing-masing. Jadi pengertian analisis kebutuhan adalah semua kegiatan memilah dan memilih kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah ada dan dimiliki. Sedangkan menurut analis tadi yang kemudian diulas kembali oleh Dromot adalah berkaitan tentang hal performa kerja sumber daya manusia, yang mana itu bertujuan untuk mengubah dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam perorangan atau kelompok pada masing-masing posisi kerja.
Lalu apa tujuan dan fungsi analisis kebutuhan? Tujuan daripada analisis kebutuhan yang pertama adalah mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan dalam sistem baru. Yang kedua, menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional sistem baru. Yang ketiga adalah membuat rencana bisnis dalam bahasa yang mudah dipahami manajer. Yang keempat adalah menspesifikasikan kebutuhan kecuali alternatif spesifikasi counter atau detail teknologi. Lalu apa sih fungsi daripada analisis kebutuhan? Yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan flying pekerja. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi tentang job content dan job konteks. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang keempat adalah melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan. Yang kelima adalah memberikan data untuk keperluan perencanaan selanjutnya. Baiklah, memasuki pembahasan yang keempat, yaitu tentang implementasi dan evaluasi bisnis. Implementasi adalah suatu perencanaan strategi yang bisa diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan. Jadi implementasi perencanaan usaha atau bisnis itu adalah implementasi yang berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kesempatan, yang kedua adalah pendekatan perencanaan titik awal, dan yang ketiga adalah pendekatan modal strategis. Pendekatan manajemen kesempatan, yang pertama adalah pendekatan manajemen kesempatan. Pendekatan manajemen kesempatan didasarkan pada analisis lingkungan dengan mempertimbangkan pertama, evaluasi sumber daya internal, ramalan kondisi pasar eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan formulasi tujuan perusahaan. Pendekatan manajemen kesempatan merupakan cara pendekatan yang populer karena mudah dipahami dan implementasinya dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Yang kedua adalah pendekatan perencanaan titik awal. Pendekatan perencanaan titik awal berdasarkan pencapaian tujuan pengembangan yang diperlukan sebuah perusahaan baru dari awal melalui reformulasi strategi. Langkah pada setiap tahapan yang penting diselesaikan sebelum melangkah ke tahap berikutnya, dan semua tahapan tersebut dalam satu kesatuan adalah satu kesatuan rencana strategi yang utuh. Pendekatan titik awal memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah penggunaan titik awal yang praktis dan logis. Kedua adalah terhindar dari kesalahan yang fatal karena kegagalan dalam mempertimbangkan bagian penting dari rencana. Dan yang ketiga adalah metodologinya. Metodologi untuk perencanaan kembali didasarkan pada umpan balik kesinambungan dari lingkungan. Pendekatan perencanaan titik awal sesuai dengan untuk perusahaan baru yang bersifat teknis, mempunyai banyak tahapan dan atau melibatkan uang dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu pendekatan modal strategi. Pendekatan ini sering dianggap normatif karena menggambarkan susunan yang dianjurkan oleh pakar perencanaan strategis. Problematika paling besar dalam pendekatan ini terletak pada kecenderungannya menjadi idealistis daripada realistis. Banyak perusahaan baru mendapati bahwasanya pendekatan ini kurang fleksibel untuk kebutuhan mereka. Lebih dari itu, pendekatan ini cenderung lebih banyak nilai yang harus diaplikasikan. Jadi maksudnya pendekatan model strategis ini itu normatif maksudnya gimana? Itu banyak sekali problematikanya karena ini cenderung kepada idealistis, hanya ide saja, tetapi tidak cenderung kepada realistis yang kenyataan. Jadi perusahaan-perusahaan baru ini banyak sekali mendapatkan kekurangan dalam perencanaan ini. Meskipun demikian, analisis tahapannya penting untuk suatu pemahaman cara menggunakan perencanaan strategi.
Lalu apa sih tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah memutuskan perencanaan bisnis. Kedua adalah menganalisis strategi tentang perusahaan, strategi teknik dan penilaian potensi atau kesempatan. Yang ketiga adalah menentukan tujuan perusahaan dan pribadi karena pribadi pemilik atau tujuan pribadi pemilik akan mempengaruhi tujuan perusahaan. Yang keempat adalah membuat spesifikasi pokok persoalan untuk menganalisis situasi yang berhubungan dengan tujuan pribadi dan tujuan perusahaan untuk menentukan luasnya persoalan. Yang ketiga adalah menciptakan opsi. Yang keempat adalah membuat evaluasi dan seleksi terhadap bisnis atau usaha yang kita jalankan. Yang selanjutnya itu membuat jadwal yang menyebutkan pelaksanaan dan waktu implementasi perencanaan, dan yang terakhir adalah membuat pengandalian dan umpat balik yang digunakan untuk menjamin bahwa segala sesuatu yang dikerjakan menurut rencana dikerjakan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang telah disepakati, yang telah direncanakan. Lalu yang kedua itu tentang evaluasi perencanaan usaha. Program evaluasi yang direncanakan dengan baik dan jelas harus dikembangkan untuk menentukan kebutuhan spesifik personal pada bidang-bidang yang berbeda dalam lingkup usaha. Terus melakukan pengembangan bentuk evaluasi yang paling sesuai dengan bidang yang membentuk karakteristik usaha. Lalu fungsi evaluasi itu ada 6. Yang pertama adalah mengetahui posisi usaha. Yang kedua adalah mengetahui kemajuan dan kemunduran usaha. Yang ketiga adalah tahap awal sebelum melakukan langkah perbaikan dan pengembangan. Yang keempat menetapkan target usaha berikutnya. Dan kelima menentukan pasar. Dan yang keenam peramalan permintaan di masa depan. Ya, cukup sampai di sini penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf, minta halal minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.